Let's take a look at this question. Which of the following is the problem stated at the beginning of the thread? Mana dari yang di bawah ini yang merupakan masalah yang disebutkan di awal thread? Soal ini merupakan stated detail question yang menanyakan masalah apa sih yang dibahas pada awal thread ini. Maka untuk menentukannya, kita perhatikan bagian awal dari threadnya, yaitu kita perhatikan thread starternya, yaitu Mike Gao. Kalau kita ingat, Mike Gao berkomentar, "Choosing a university major feels like such a big decision, and I don't want to regret it later." Memilih jurusan di universitas terasa seperti keputusan yang sangat besar, dan aku tidak mau menyesalinya nanti. There are so many possibilities, but none seems like the perfect fit. Ada banyak kemungkinan, tapi tidak ada yang sepertinya sempurna untukku. I really don't know what to study at the university. Aku tidak tahu apa yang mau aku pelajari di universitas. Does anyone have any advice? Ada yang punya saran? Dari komentar Mike Gao bisa kita ambil beberapa poin ya yang menjadi masalah dia di sini. Pertama, di sini dia mengalami kesulitan untuk memilih jurusan di universitasnya. Yang dimana dia merasa bahwa sulit untuk memilih jurusan karena dia tidak mau menyesalinya terkait pilihannya itu. Dia juga berkata bahwa di jurusan itu, di universitas itu terlalu banyak kemungkinan, too many possibilities. Dan dia pun nggak ngerti dia mau belajar apa di universitas. Maka bisa kita simpulkan dari semua poin-poin yang ada di sini dan dari komentar si Mike Gao itu, masalah yang disebutkan pada awal thread ini adalah difficulty in choosing a university major. Kesulitan dalam memilih jurusan di universitas. Let's take a look at this question. The phrase "grab the crux therein" in Sohail Tanvir's post is closest in meaning to. Frasa "grab the crux therein" pada postingan Sohail Tanvir memiliki makna yang mendekati dengan kata. Soal ini adalah soal vocabulary. Lebih spesifiknya adalah vocabulary synonym. Nah, kita coba perhatikan dulu komentar Sohail Tanvir ya untuk menemukan frasa "grab the crux therein" ini. Jika kita perhatikan, frasa yang dimaksud ada pada kalimat "Whatever they ask you to work on, do it and try to grab the crux therein." Nah, istilah "the crux therein" ini sebenarnya memiliki makna seperti the important part in it. Yang berarti kalau misalnya kita artikan ya, makna dari kalimat ini adalah apapun yang mereka minta untuk kamu kerjakan, lakukan, dan identifikasi bagian penting darinya. Nah, jadi istilah "grab the crux therein" ini memiliki makna bagian penting darinya. Kita harus identifikasi bagian pentingnya. Sekarang coba kita artikan opsi A sampai E terlebih dahulu. Opsi A, skim the surface, memiliki makna baca secara sekilas. Ya, memang istilah skim ini digunakan pada reading konteks ya. Overlook the essence. Overlook the essence ini bisa diartikan sebagai mengabaikan esensinya. Understand the core issue. Ini memiliki makna pahami masalah intinya. Keep the most important aspect. Ini berarti artinya jaga aspek pentingnya. Dan ignore the heart of the matter, ini berarti bermakna abaikan inti masalahnya. Tadi kalau misalkan kita ingat, istilah "grab the crux therein" ini artinya adalah identifikasi bagian pentingnya. Yang berarti, istilah "grab the crux therein" ini memiliki makna yang sama persis atau setidaknya mendekati dengan frasa "understand the core issue" atau pahami masalah intinya. Let's take a look at this question. What advice does Emily Claire Ford offer to address the problem? Saran apa yang ditawarkan oleh Emily Claire Ford untuk menyelesaikan masalah yang ada di thread tersebut? Soal ini adalah stated detail question yang menanyakan tentang saran apa sih yang diberikan oleh Emily Claire Ford untuk menjawab masalah yang dialami oleh Mike Gao sebagai si thread starter. Sekarang coba kita lihat komentar dari Emily Claire Ford terlebih dahulu. Dia berkomentar, "When deciding on what degree to obtain, consider what your interests are, what you like to do, and if that degree will allow you to live the life you want to live." Ketika memutuskan gelar apa yang ingin kamu dapatkan, pertimbangkan apa minat kamu, apa yang kamu suka, dan apakah ijazahmu atau gelarmu ini bisa membuatmu menghidupi kehidupan yang kamu inginkan. Berarti bisa kita ambil ada 3 saran ya yang ditawarkan oleh Emily Claire di sini. Pertama,
Ada. Pertimbangkan terkait minatmu apa. Lalu, pertimbangkan juga apa yang kamu suka lakukan. Lalu, pertimbangkan juga apakah kamu akan menghidupi kehidupan yang kamu inginkan jika kita dapat gelar tersebut. Maka, kalau kita lihat dari opsi yang ada, jawaban yang paling sesuai, yang sesuai dengan komentar Emily Claire Ford ini, adalah aligning one's chosen major with their long-term life goals and aspirations. Yaitu untuk meluruskan pilihan jurusan seseorang dengan tujuan jangka panjang mereka dan juga aspirasi mereka. Let's take a look at this question. Who posted the least relevant answer to Mike Gao's question? Siapa sih yang memposting jawaban yang paling tidak relevan atau kurang relevan pada pertanyaannya Mike Gao? Jenis soal ini, walaupun sebenarnya adalah stated detail question karena ini menanyakan siapa yang menjawab, namun di sini lebih spesifiknya dia menanyakan tentang siapa yang memberikan jawaban yang paling tidak relevan pada pertanyaannya Mike Gao di thread tadi. Berarti untuk menentukannya, kita perhatikan lagi apa sih yang ditanyakan oleh Mike Gao pada thread tersebut. Kalau kita perhatikan di thread tadi, Mike Gao bertanya terkait advice. Advice apa nih? Saran apa? Yaitu saran untuk choosing a university major. Saran untuk memilih jurusan di universitas. Kalau misalnya tadi kita ingat-ingat ya, di nomor sebelumnya sudah dibahas bahwa kalau di sini Mike Gao mengalami masalah terkait memilih jurusan yang cocok untuk dia karena dia tidak mau dia menyesali pilihannya dan juga dia tuh merasa bahwa tidak ada yang sempurna baginya gitu ya. Berarti harusnya jawaban yang di bawah itu, jawaban yang diberikan itu harusnya terkait saran untuk memilih jurusan. Namun, jika kita perhatikan, dari 5 jawaban yang ada, hanya 1 orang yang sepertinya kalau kita lihat komentar ini tidak memberikan saran terkait gimana cara milih jurusan. Komentar ini disampaikan oleh Sohail Tanvir. Karena kalau misalnya kita perhatikan, kalau kita baca secara menyeluruh ya, atau minimal kalian baca awalnya aja ya. Di sini Sohail Tanvir membuka dengan whatever they lecture, elaborate it, possibly with additional examples and understand it. Whatever they lecture, apapun yang mereka sampaikan, apapun yang mereka ajarkan. Perasaan tadi kita mintanya nih saran untuk milih jurusan, tapi kok tiba-tiba Sohail Tanvir ini malah mengatakan sesuatu seperti kita tuh sudah menjadi bagian dari universitas tersebut, seperti kita sudah ada di kelas tersebut dan dimana kita kayak ini mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan komentar ini seperti bagaimana cara kita tuh bisa belajar dengan baik gitu. Seperti di sini whatever they lecture ini kan berarti yang disampaikan oleh dosen semestinya. Nah, berarti bisa kita simpulkan yang menjawab paling tidak relevan pada pertanyaan Mike Gao adalah Sohail Tanvir. Let's take a look at this question. The purpose of John R. King's response was to... Tujuan dari responnya John R. King adalah untuk soal ini menanyakan purpose of response atau tujuan dari suatu respon. Yang dimana lebih spesifiknya dia menanyakan alasan apa sih yang ditujukan oleh John R. King dengan komentar dia pada thread tadi. Berarti kalau kayak gini coba kita perhatikan komentar John R. King dan coba kita telaah apa sih yang mau dia coba sampaikan. Kalau kita lihat di sini secara garis besarnya John R. King berkata, "My best advice, ask your high school guidance counselor about taking an aptitude test. Too many kids arrive on college campus for a major that doesn't suit their true interest. Who wants to be stuck in a career at age 30 chosen by a teenager?" Di sini kalau kita lihat John berkata, saran terbaik saya, coba kamu minta sama guru penasihat sekolah tinggimu untuk mengambil tes bakat. Terlalu banyak anak-anak yang tiba di kampus, di universitas ya, untuk jurusan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka yang sesungguhnya. Siapa yang mau terjebak dalam karir di usia 30 yang dipilih oleh seorang remaja? Yang masa remaja ini adalah diri kita pada masa muda gitu ya. Nah di sini kalau misalkan kita perhatikan, ada 3 hal yang bisa kita perhatikan dari komentar John R. King. Pertama, dia menyarankan untuk mengambil tes bakat, aptitude test. Yang dimana ini tujuannya adalah untuk mengukur atau mengetahui kita tuh sebenarnya minatnya tuh, kita tuh semangatnya tuh di apa sih yang sesungguhnya. Lalu ini juga kalau kita mengikuti tes bakat ini juga bisa membantu dalam tanda kutip
menghindari jurusan yang kita tidak inginkan, yang ini tidak sesuai dengan apa yang kita mau gitu ya. Dan juga dengan kita mengambil tes bakat, ini bisa membantu untuk memahami karir yang bisa kita ambil atau karir yang bisa kita hindari berdasarkan dari apa minat kita. Berarti, kalau misalnya dapat kita simpulkan, John Arking ini menyarankan untuk si Mike Gao ini untuk mengambil tes bakat. Yang tujuannya berarti dari responnya dia ini adalah untuk to advise the student to take an aptitude test to find a suitable career path. Tujuannya adalah untuk menyarankan siswa-siswi untuk mengambil tes bakat. Yang tujuannya adalah untuk menemukan jalan karir yang sesuai. Maksudnya sesuai dengan apa nih? Sesuai dengan minat dan bakat mereka. Let's take a look at this question. Who provided the most specific advice regarding how to approach the college major selection process? Siapa yang memberikan saran yang paling spesifik terkait bagaimana cara menghadapi proses pemilihan jurusan kuliah? Nah, soal ini adalah stated detail question karena ini menanyakan siapa yang memberikan saran yang paling spesifik ya. Terutama saran paling spesifik ini terkait proses pemilihan jurusan kuliah yang tadi kalau kita ingat merupakan masalah yang dialami oleh Mike Gao pada thread di atas. Kalau kita perhatikan dari 5 jawaban yang ada ya, dari jawabannya John, jawabannya Sharik, jawabannya Emily Claire Ford, jawabannya Sohail, jawabannya Eliza, kurang lebih ada 3 komentar yang memberikan saran terkait gimana, apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau nentuin jurusan apa yang mau kita pilih. Ada komentarnya si John, ada komentarnya Sharik, ada komentarnya Emily Claire Ford. Kalau kita ingat ya, jawaban Sohail itu nggak relevan sama pertanyaannya Mike Gao. Sementara kalau Eliza, dia langsung memberikan suatu pilihan dan dia malah nanya balik gitu. Kayak, apa yang kamu suka? Yang berarti ini mungkin bukan saran yang spesifik ya. Nah sekarang, kalau misalnya kita lihat dari komentarnya John, komentarnya Sharik, komentarnya Emily ya, kita lihat mereka semua ini memang memberikan saran yang berbeda-beda ya. Kayak contohnya, si John, dia tadi nyuruh untuk taking an aptitude test. Dan kalau kita lihat di sini John tuh dia lumayan menjelaskan dengan detail ya tentang kenapa sih tujuan dari mengambil aptitude test atau tes bakat ini gitu ya. Sementara kalau misalnya kita lihat komentarnya Sharik yang dimana dia cuman ngomong here are some pointers to assist you. Ini ada beberapa hal yang bisa kamu pertimbangkan untuk membantu kamu gitu. Yang dimana ya dia cuma nyebutin poin-poinnya aja tapi nggak ngejelasin maksud dari poin-poin yang dia sebutkan. Ini pun juga sama di Emily Claire Ford yang dimana jawaban Emily malah lebih singkat dibandingkan Sharik ya. Yang dimana di sini dia cuman pertimbangkan 1, 2, 3 and that's it tanpa menjelaskan tentang kenapa semua itu perlu dipertimbangkan. Nah, kenapa jawaban John Arking ini menjadi yang dalam tanda kutip paling spesifik? Karena kalau kita ingat, meskipun dia hanya memberikan satu saran yaitu untuk mengambil tes bakat, tapi dia menjelaskan tujuan dari mengambil tes bakat ini apa? Yaitu untuk mengukur keinginan yaitu atau minat kita yang sesungguhnya. Dan juga di sini tujuan kita mengambil tes bakat adalah untuk memahami karir yang bisa kita pertimbangkan atau juga untuk memahami karir yang harus kita hindari berdasarkan minat kita. Maka bisa kita simpulkan dari 5 orang yang ada yang menjawab pertanyaan Mike Gao, yang memberikan saran yang paling spesifik adalah John Arking. Now let's take a look at this question. What is the tone of the thread regarding the complexity of choosing a major? Apa nada dari thread di atas terkait kompleksitas atau kesulitan dalam memilih jurusan, terutama ini jurusan kuliah ya maksudnya. Soal ini menanyakan tone of the thread atau nada dari thread ya. Yang berarti kalau misalnya kita mau cek nadanya bagaimana, kita harus perhatikan jawaban-jawaban yang terkait nih. Terutama di sini kan dia menanyakan terkait kompleksitas dalam memilih jurusan. Kebetulan kalau kita ingat, keseluruhan dari thread yang kita baca tadi di atas, itu semuanya memang membahas tentang sulit untuk memilih jurusan karena takut dia akan menyesalinya. Kurang lebih kayak gitu ya. Tadi kan kita ingat ya pertanyaannya Mike, dia tuh mengatakan, choosing a university major feels like such a big decision and I don't want to regret it. Any advice? Ya. Nah, kalau misalnya kita ingat beberapa jawaban yang ada, pertama ada jawaban dari John ya. John tadi mengatakan
My best advice, ask your high school guidance counselor about taking an aptitude test. Kalau kita ingat, John tadi menyarankan Mike untuk mengambil tes bakat. Yang tujuan tes bakat ini adalah untuk mengukur minat kita yang sesungguhnya. Jadi biar kita tuh bisa memilih sesuai dengan minat kita. Lalu, ada komentar dari Sharik yang mengatakan, it can be difficult to decide what to study in college, but don't worry. You're not the only one who has thoughts. Emang sulit kalau misalnya kita mau menentukan apa sih yang mau kita pelajari di kampus, di kuliah, atau di universitas. Tapi jangan khawatir, bukan kamu doang kok satu-satunya yang punya kecemasan terkait ini. Nah, berarti Sharik di sini pun dia mengatakan bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Mike ini sebenarnya adalah suatu hal yang lumrah, suatu hal yang emang sifatnya itu umum, kurang lebih hampir semua orang mengalami hal yang sama. Gitu. Emily berkomentar, when deciding on what degree to obtain, consider what your interests are, what you like to do, and if that degree will allow you to live the life you want to live. Yang tadi kalau misalkan kita ingat ya, Emily di sini dia langsung memberikan saran. Kalau misalkan kita mau menentukan gelar yang kita inginkan, gelar yang ingin kita dapatkan, coba pertimbangkan beberapa hal seperti apa minatmu, apa yang kamu suka. Dan apakah gelar kamu ini akan membuatmu menghidupi kehidupan yang kamu inginkan? Kita tidak membicarakan komentar Sohail karena komentar Sohail ini tidak relevan dengan pertanyaan Mike. Kita langsung cek ke komentar Eliza, yang dimana tadi Eliza dia sempat memberikan suatu contoh jurusan yang dia pilih ya, karena memang itu sesuai dengan apa kesukaan dia. Dia pun bertanya, what are you interested in? What are you good at? Kamu tuh tertariknya sama apa? Kamu tuh bagusnya ngapain? Gitu ya. Yang berarti bisa kita simpulkan, Eliza pun juga memberikan saran untuk memilih jurusan ini sesuai dengan apa yang kita suka, apa yang kita minati. Gitu. Maka, kalau kita lihat dari semua jawaban yang ada ya, dari jawaban John, Sharik, Emily, Eliza, dan kita tidak mempertimbangkan jawaban Sohail, terkait kompleksitas dalam memilih jurusan ini, mereka semua bernada realistis. Karena mereka tuh menyadari bahwa memang kalau misalkan milih jurusan itu merupakan suatu hal yang gak mudah. Kayak tadi kan kita bisa lihat di komentar Sharik. Dan semua orang mereka berkomentar, kalau misalkan kamu mau milih jurusan, sesuaikan kamu tuh sukanya sama apa. Yang berarti ini mereka realistis sama kita tuh emang bisanya apa, kita tuh bakatnya apa. Maka bisa kita simpulkan, tone-nya adalah realistik atau realistis. Let's take a look at this question. The word committed in the first paragraph could best be replaced by, kata committed yang ada di paragraf pertama bisa digantikan dengan kata. Soal ini menanyakan vocabulary synonym atau menanyakan makna dari kata committed itu sendiri dan kata mana yang memiliki makna yang kurang lebih mirip dengan kata tersebut. Di soal disebutkan bahwa kata committed ini muncul di paragraf pertama. Dan kalau kita perhatikan, kata committed ini muncul pada kalimat many committed gamers play on desktop computers or consoles. Ini artinya adalah banyak pemain game yang berkomitmen bermain pada komputer atau konsol. Oke, berarti di sini bisa kita simpulkan karena committed ini artinya adalah berkomitmen. Ya, berarti ini mereka dengan sungguh-sungguh ya, pemain game yang sungguh-sungguh. Sekarang coba kita artikan dari opsi A sampai E. Untuk opsi A, dedicated ini maknanya adalah berdedikasi. Integrated untuk opsi B ini artinya adalah terpadu. Discontented ini artinya adalah tidak senang. Neglected ini berarti artinya terabaikan. Dan debunk ini berarti artinya dibantah. Nah, tadi berdasarkan dari kalimat yang sudah kita lihat, berdasarkan dari konteks, kita bisa simpulkan kata committed ini sebenarnya memiliki makna yang mendekati dengan kata dedicated. Maka, the word committed in the first paragraph could best be replaced by dedicated. Yang artinya adalah berdedikasi. Yang berarti ini maksudnya adalah banyak pemain game yang berdedikasi. Banyak pemain game yang berkomitmen. Let's take a look at this question. The best restatement for video games have sometimes been praised or demonized, often without real data backing up those claims. In paragraph 2 is, pernyataan yang dapat menyatakan kembali kalimat video games have sometimes been praised or demonized, often without real data backing up those claims. Di paragraf kedua adalah, soal ini adalah soal restatement atau pernyataan ulang.
Yang berarti ini menyatakan kalimat mana dari opsi jawaban yang ada yang dapat menyatakan kembali kalimat yang ada di soal. Berarti untuk menentukannya, kita harus tentukan dulu beberapa kata kunci yang bisa kita ambil pada kalimat aslinya. Sekarang kita lihat dulu di sini ada beberapa kata yang sudah diwarnai yang ini menjadi bagian penting dari kalimat tersebut. Di sini bisa kita lihat bahwa video games have sometimes, berarti ini sifatnya dia kadang-kadang ya. Video games have sometimes been praised or demonized. Video games ini biasanya kadang-kadang dia dipuji atau dicela atau dihina gitu ya. Oke, video game ini dicela atau dihina often without real data. Biasanya terkait pujian sama celaan ini dia tuh tanpa data yang benar, data yang sesungguhnya gitu ya. Data sesungguhnya ini maksudnya apa? Without real data backing up those claims. Tanpa data yang sesungguhnya untuk mendukung klaim-klaim tersebut. Berarti tadi terkait pujian atau hinaan ini biasanya ini dia dilontarkan tanpa ada data yang beneran, data yang sesungguhnya gitu ya. Yang tujuannya adalah untuk mendukung kenapa orang tuh memuji atau menghina video game. Sekarang coba kita perhatikan dari opsi A sampai E satu persatu. Yang pertama di opsi A ada kalimat public opinion on video games often swings between praise and condemnation without actual scientific evidence. Oke, di sini kita lihat ada public opinion, ada praise and condemnation, ada without actual scientific evidence. Tapi di sini di kalimat opsi A ada kata often swings, yang berarti ini sifatnya berarti orang tuh bisa satu hari memuji, satu hari mencela, yang itu berarti dia bolak-balik. Padahal kalau kita lihat di kalimat aslinya, ini yang memuji ada, yang mencela pun juga ada. Dan juga kalau misalnya kita lihat di sini actual scientific evidence-nya tidak ada untuk mendukungnya gitu ya. Nah, itu backing up those claims-nya hilang di sini. Berarti opsi A kurang tepat. Coba kita lihat opsi B. The debate surrounding video games has often been fueled by opinion rather than data, showing the need for more rigorous research. Oke, di sini ada ngomongin debat terkait video game. Berarti kan kalau ngomongin debat di sini ada yang pro dan kontra ya. Yang dimana ini dia sudah dalam tanda kutip ditenagai, dipenuhi oleh opini, bukannya data. Yang berarti ini memang benar ya tadi tanpa ada data yang sesungguhnya. Tapi kalau kita lihat di opsi B ada ada frasa showing the need for more rigorous research. Menunjukkan butuhnya riset lebih dalam, riset lebih teliti lagi. Perasaan tadi di kalimat aslinya tidak ada kita membutuhkan untuk mencari riset lebih lanjut gitu ya. Berarti ini opsi B sayangnya kurang tepat. Opsi C. Some people have sometimes praised or condemned video games, frequently without factual data to justify their opinions. Di sini kita lihat, ada kata have sometimes, ada kata praise or condemn, ada without factual data. Tapi di sini ada dua kesalahan. Pertama, di kalimat yang asli, tadi kita tidak ada kata some people, yang sebenarnya sih kalau kita lihat ini kalimat pasif ya, yang emang nggak ada subjeknya. Ini sebenarnya bisa aja, tapi kalau misalnya kita ada fokus ke some people, maka fokus dari kalimatnya akan berubah. Kita lebih fokus ke beberapa orang ya, bukan terkait masalah video game ini dipuji atau dihinanya. Dan kalau misalnya tadi kalian ingat, di kalimat aslinya dia menggunakan istilah backing up those claims, yang berarti ini untuk mendukung terkait pujian atau hinaan pada video game. Tapi di sini di kalimat C disebutnya to justify, untuk membenarkan. Itu adalah dua istilah yang berbeda ya. Jadi sayangnya opsi C kurang tepat. Untuk yang opsi yang D kita lihat ya. Claims about video games, both positive and negative, have occasionally been made without sufficient supporting evidence. Ada claims about video games, ada positive and negative ya. Terus habis itu have occasionally, ini mungkin mirip sama kayak have sometimes, without sufficient supporting evidence. Nah, ini ada kata evidence, ada sufficient supporting. Kayaknya ini bisa nih jadi jawaban yang sesuai. Tapi coba kita cek dulu opsi yang E untuk memastikannya. Assertions regarding the impact of video games have, at times, lack empirical substantiation. Di sini ada kata the impact of video games, dampak dari video game. Padahal kayaknya tadi kalau kita lihat di kalimat asing nggak ngomongin tentang dampak video game ya. Di sini cuma masalah video game itu dipuji atau dihina aja, and that's it. Nggak ngomong ke arah dampak. Berarti bisa kita simpulkan jawabannya di sini adalah yang D. Dimana kalau kita perhatikan, pertama di sini ada kata have occasionally. Ini tadi sama kayak kata have sometimes. Tadi kalau kita ingat, video games been praised or demonized, ini semua dibantu dengan kata claims, both positive and negative ya, have been made about video games.
Lalu ada without real data. Di sini tadi without sufficient evidence. Dan di mana sufficient evidence ini ngapain? Yaitu supporting, untuk backing up those claims. Maka jawaban yang bisa menyatakan kembali kalimat yang ada di soal adalah opsi D. Claims about video games, both positive and negative, have occasionally been made without sufficient supporting evidence. Let's take a look at this question. Paragraph 4 implies that, paragraf 4 mengimplikasikan bahwa, berarti karena ada kata implies, sudah jelas ini adalah tipe soal implied detail question. Nah, sekarang coba kita lihat dulu paragraf 4 dia ngomongin tentang apa sih? Nah, ini bisa kita lihat di paragraf keempat. Di sini kita sudah mulai membahas tentang bagaimana ternyata video game itu bisa menjadi adiktif. Yang dimana jenis kecanduan ini disebut sebagai internet gaming disorder. Nah, ini mungkin kita singkat saja ya. Poin yang bisa kita ambil dari paragraf 4 ini, yang pertama, video games bisa menyebabkan kecanduan. Ingat kata kunci adalah can cause, yang berarti ini sebenarnya belum pasti, masih mungkin bisa mengakibatkan kecanduan. Nah, kecanduan yang dimaksud ini mengakibatkan perubahan secara fungsional dan struktural pada sistem penghargaan pada otak kita. Jadi memang ada di bagian otak kita tuh namanya adalah reward system ya. Makanya di sini disebut sebagai neural reward system. Dan perubahan yang dimaksud ini basically the same ya, kurang lebih mirip lah seperti jenis-jenis kecanduan yang lain. Berarti ini sebenarnya dia nggak 100% mirip, tapi ya agak mirip, nah gitu ya. Nah sekarang coba kita perhatikan dari opsi A sampai E, kira-kira mana yang bisa kita simpulkan dari paragraf 4 ini ya. Yang pertama, opsi A, video game studies are conclusive, proving their significant effects on the brain. Penelitian tentang video game ini dia sudah konklusif, sudah ada hasil finalnya gitu ya. Yang ini berarti membuktikan efek signifikan pada otak. Tadi masih ingat ya, disebutkan bahwa video games can cause addiction. Sementara di opsi A disebutkan video game studies are conclusive, sudah final bahasanya kurang lebih ya. Ini berarti kurang tepat sama apa yang dibicarakan di paragraf keempat. Playing video games has been proven to have no impact on brain structure or function. Bermain video game telah dibuktikan tidak memiliki dampak pada struktur atau fungsi otak. Yang ini jelas sangat amat berlawanan dengan poin kedua tadi kita ya. Ada dampaknya. Gaming addiction can lead to structural and functional changes in the brain's reward system. Oke, gaming addiction can lead, bisa mengakibatkan structural and functional change. Oke, ada perubahan secara struktural sama fungsional. Lalu ada brain's reward system. Nah, ini kayaknya yang paling sempurna nih jawabannya. Tapi coba kita cek opsi D sama E untuk meyakinkan ya. Opsi D, internet gaming disorder is fundamentally different from other forms of addiction. Is fundamentally different. Padahal tadi kalau kita ingat di poin ketiga disebutkan bahwa internet gaming disorder ini, kecanduan ini, dia tuh kurang lebih sama kayak jenis kecanduan yang lain. Berarti ini kalau dibilang is fundamentally different, dia secara dasarnya tuh beda, ini berarti salah. Dan yang opsi E, the effects of video game addiction are mostly psychological rather than neurological. Tadi di teks kita lebih fokus ngomongin ke masalah pada otak ya, neurologis ya, bukan ngarah ke psikologis. Ini tidak disebutkan sama sekali malah di sini. Maka bisa kita simpulkan paragraf 4 mengimplikasikan bahwa kecanduan game dapat mengakibatkan perubahan struktural dan fungsional pada sistem penghargaan pada otak kita. Opsinya yang benar adalah yang C. Now, let's take a look at this question. Which of the following statements is not true according to the text? Mana dari pernyataan yang di bawah ini yang tidak benar berdasarkan dari teks? Yang berarti ini adalah unstated detail question. Yang ini berarti menanyakan yang tidak disebutkan atau yang tidak sesuai berdasarkan teksnya. Berarti kita harus cek nih dari opsi A sampai E. Dan ini kita pastikan mana yang enggak ada di teks atau setidaknya enggak sesuai sama di teks. Opsi yang A. Casual gamers often play on mobile devices during short breaks in their day. Ini kalau misalnya kita baca ada di paragraf 1 ya, yang dimana ada kalimat but a new breed of casual gamers has emerged who play on smartphones and tablets at spare moments throughout the day, like their morning commute. Jadi ini benar ya, ada bahwa katanya kalau misalnya orang yang main game yang secara kasual aja gitu ya, mereka main di perangkat
perangkat seluler mereka gitu, terutama pada saat istirahat-istirahat pendek di hari mereka. Berarti opsi A aman. Opsi yang B, claims about video games effects on health and happiness are partly supported by data. Ini kalau misalnya kita lihat, ada nih di sini di paragraf kedua disebutkan bahwa video games have sometimes been praised or demonized, often without real data backing up those claims. Yang berarti kalau misalkan often ini kan berarti sifatnya kayak biasanya. Ini masalah terkait pujian atau hinaan ini dia biasanya nggak pakai data yang sesungguhnya. Yang berarti mengimplikasikan ada beberapa klaim yang menggunakan data yang real gitu ya untuk untuk mendukung terkait klaim-klaim tersebut. Maka klaim terkait efek video game pada kesehatan dan kebahagiaan ini ada beberapa yang didukung oleh data, tapi biasanya ini terkait klaimnya itu tidak didukung gitu ya. Berarti opsi B ini masih aman. Opsi yang C, Mark Paulus and his colleagues reviewed numerous studies on video games and the brain. Ini jelas bisa kita lihat ada di paragraf ketiga ya, yang dimana disebutkan bahwa Paulus and his colleagues wanted to see if any trends had emerged from the research to date concerning how video games affect the structure and activity of our brains. Yang dimana di situ disebutkan kurang lebih ada sekitar lebih dari 100 penelitian yang di-review oleh Mark Paulus dan teman-temannya ya, terkait pengaruh video game pada otak. Berarti opsi C ini juga aman. Opsi yang D, video games have adverse side effects on humans' brain structure and function. Ini kalau misalnya kita lihat yang ngomongnya tentang humans' brain structure and function, tadi kita ingat ya ada di paragraf keempat. Tapi perlu diperhatikan, tadi di paragraf 4 disebutkan bahwa the studies show that video games can be addictive. Bisa menyebabkan kecanduan, bukannya sudah pasti menyebabkan kecanduan. Kalau kita lihat opsi D, di sini disebutkan video games have adverse side effects. Ini berarti dia nih sudah mengklaim pasti banget nih dia memiliki efek negatif. Padahal di teksnya pun disebutkan can be, mungkin. Lalu kalau misalkan kita perhatikan di opsi D disebutkan kata side effect, efek samping. Padahal kayaknya kalau misalnya kita baca, efek yang dimaksud ini adalah efek yang sesungguhnya, efek yang utama, bukan side effect. Dan kalau misalnya kita baca yang di ujung opsi D, on humans' brain structure and function, yang ini berarti mempengaruhi ke struktur dan fungsi otak kita, manusia secara menyeluruh, ini kurang tepat. Karena yang mengalami perubahan secara fungsional dan struktural itu hanya di bagian reward system saja, hanya di bagian penghargaan, di bagian otak kita itu. Jadi ini opsi D sayangnya kurang tepat. Ini adalah pernyataan yang salah. Coba sekalian kita konfirmasi opsi E ya. Opsi E, internet gaming disorder shares similarities with other addictive disorders. Terkait internet gaming disorder ini, dia memiliki kesamaan dengan masalah gangguan kecanduan yang lainnya, yang dimana emang bisa kita lihat di akhir paragraf keempat. These neural changes, yang ini neural changes ini maksudnya disebabkan oleh internet gaming disorder, are basically the same as those seen in other addictive disorders. Yang berarti ini mereka kurang lebih agak mirip ya. Berarti opsi E ini pun kurang lebih benar. Maka bisa kita simpulkan yang tidak sesuai berdasarkan teks adalah D. Video games have adverse side effects on humans' brain structure and function. Now let's take a look at this question. Based on the text, which of the following reflects the idea of relationship between video games and the structure and function of brain? Berdasarkan dari teks, mana yang di bawah ini yang dapat mencerminkan hubungan antara video game dan struktur dan fungsi pada otak? Soal ini menanyakan analogi, yang ini berarti menanyakan perumpamaan terkait dua hal yang disebutkan di soal, hubungannya apa, dan mana pasangan yang ada di opsi jawaban yang memiliki hubungan yang serupa. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan, kata video games sama structure and function of brain, ini bisa kita temukan di paragraf keempat. Yang dimana kalau misalnya kita cek di paragraf keempat disebutkan bahwa researchers have found functional and structural changes in the neural reward system in gaming addicts, in part by exposing them to gaming cues that cause cravings and monitoring their neural responses. Maka pada kalimat ini disebutkan bahwa para peneliti telah menemukan adanya perubahan secara fungsional dan struktural pada
sistem penghargaan di otak kita, yang dimana ini ditemukan pada orang-orang yang kecanduan main game. Maka hubungan antara video game dan struktur dan fungsi otak di sini adalah video game bisa mempengaruhi struktur dan fungsi otak secara negatif. Maka hubungan yang kita cari di sini adalah yang kiri bisa mempengaruhi yang kanan secara negatif. Kalau kita perhatikan dari opsi yang ada di sini, yang bisa memiliki hubungan yang kiri, dia tuh bisa mempengaruhi yang kanan secara negatif, adalah salt and blood pressure, garam dan tekanan darah. Jadi bisa kita simpulkan, video game bisa mempengaruhi struktur dan fungsi dari otak secara negatif, sebagaimana garam bisa mempengaruhi tekanan darah secara negatif. Yang biasanya kalau misalnya kita kebanyakan makan garam, maka kemungkinan besar kita bisa mengalami tekanan darah tinggi. Let's take a look at this question. After reading the text, we can conclude that setelah membaca teks, bisa kita simpulkan bahwa, berarti soal ini menanyakan tentang implied detail question. Menanyakan apa yang bisa kita implikasikan, apa yang bisa kita simpulkan setelah membaca teks tadi. Yang berarti kalau kita lihat dari opsi yang ada, ini harus didukung oleh pernyataan yang ada di teks. Nah, sekarang mungkin kita coba ulas kembali ya, kita ulas singkat tentang teks yang ada di atas tadi. Yang dimana kalau misalnya kita ingat-ingat, teksnya ini membahas tentang bagaimana popularitas video game itu sekarang sudah mulai naik nih di masyarakat. Yang dimana di masyarakat sekarang adalah orang yang emang berdedikasi untuk main video game, ada juga orang yang kasual yang mainnya ya seadanya gitu. Namun ada kecemasan terkait bisa nggak sih video game itu mempengaruhi otak manusia? Dan kalau misalnya dicek, ternyata sudah ada kurang lebih sampai 100 penelitian terkait topik yang dimaksud. Yang dimana ini membahas tentang bisa nggak sih dia mengubah otak manusia secara struktur, atau bisa nggak sih mengubah secara fungsional. Dan ternyata dari 100 penelitian lebih itu, bisa kita, ini bukan simpulan akhir ya by the way ya. Di sini bisa disebutkan bahwa video game bisa mengakibatkan internet gaming disorder. Yang dimana internet gaming disorder ini, dia bisa mempengaruhi struktur dan fungsi pada sistem penghargaan pada otak kita. Dan kalau misalnya kita mengutip pada di teksnya, disebutkan bahwa perubahan otak ini pada dasarnya sama seperti yang terlihat pada bagian gangguan kecanduan lain-lainnya gitu. Nah, sekarang coba kita cek dari opsi A sampai E, kira-kira mana nih yang sesuai berdasarkan teksnya. For option A, the increasing prevalence of casual gaming on mobile devices has eliminated concerns about gaming addiction. Oke, memang tadi dibilang bahwa casual gamers itu udah mulai naik gitu ya di masyarakat. Tapi ini bukan berarti dengan naiknya mereka, hal tersebut sudah mengeliminasi kecemasan terkait kecanduan game. Yang tadi bahkan kalau kita ingat masih menjadi kecemasan tuh di situ. There's still a concern about it. Berarti opsi A kurang tepat. Opsi B, video games are becoming more widespread and researchers are still analyzing their long-term effects on the brain. Oke, kalau dibilang video game sekarang sudah mulai tersebar meluas ya, becoming more widespread, itu tadi emang sesuai dengan yang poin pertama. Disebutkan bahwa video games popularity is rising in society. And researchers are still analyzing their long-term effects on the brain. Para peneliti masih menganalisis terkait efek jangka panjang pada otaknya. Yang kalau dibilang masih menganalisis, ini bisa kurang lebih kita katakan demikian, karena tadi kalau kita ingat di poin keempat, disebutkan bahwa video game bisa mengakibatkan, ya berarti ini masih belum final nih masalah efeknya. Oke, berarti opsi B ini memungkinkan. Tapi coba kita cek opsi C sampai E untuk meyakinkan dulu apakah benar ini opsinya B atau bukan. Opsi yang C, studies have shown that video game addiction leads to the exact same brain changes as all other addictive disorders. Para penelitian telah menunjukkan bahwa kecanduan video game mengakibatkan perubahan otak yang sama persis seperti gangguan kecanduan lainnya. Yang ini kalau misalnya kita ingat ya di poin kelima, tadi kan disebutkan bahwa perubahan neural ini pada dasarnya sama. Tapi istilah pada dasarnya sama ini tidak berarti mereka 100% sama persis. Yang berarti kalau kita bilang leads to the exact same brain changes, ini sayangnya agak kurang tepat. Opsi D, only desktop and console gamers experience changes in brain functionality due to gaming.
Ini kalau misalnya kita ingat, tadi kan disebutkan bahwa video game dapat mengakibatkan internet gaming disorder. Tapi tidak disebutkan apakah ini cuma desktop doang, konsol doang, ataupun cuma yang pakai mobile device doang. Ini tuh bisa mempengaruhi ke semua orang yang bermain game. Nah, berarti kalau dibilang only desktop and console gamers, ini terlalu spesifik, kurang tepat. Dan opsi yang E, gaming should be banned because it causes harmful structural brain changes. Kalau dibilang should be banned, sebaiknya dilarang, ini tidak ada informasi yang menyatakan bahwa gaming itu sebaiknya dilarang gitu ya. Tidak ada yang menyatakan demikian. Dan juga kan kalau misalnya kita ingat tadi kan masih mungkin mengakibatkan kecanduan. Yang berarti ini juga kalau misalkan masih mungkin, lalu harus kita larang, itu mungkin terlalu kuat alasannya. Jadi opsi E sayangnya kurang tepat. Maka bisa kita simpulkan, setelah kita membaca teks tadi, bisa kita simpulkan bahwa video games are becoming more widespread and researchers are still analyzing their long-term effects on the brain. Maka opsi yang sesuai adalah yang B. Now let's take a look at this question. What topic does the paragraph following the text most likely discuss? Topik apa sih yang mungkin akan dibahas di paragraf setelah teks? Soal ini menanyakan tentang transisi, yang dimana ini menanyakan apa sih yang akan dibahas setelah teksnya. Lebih spesifiknya, ini adalah jenis transition following. Untuk menentukannya, kurang lebih ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menjawab transition following. Yang pertama, kalian bisa cek paragraf terakhir. Apa yang dibahas di paragraf terakhir? Lalu coba kita tentukan dari paragraf terakhir itu, dia ngomongin apa? Oh, mungkin selanjutnya ngomongin ini, gitu. Yang berikutnya, kita juga bisa melihat struktur dari teksnya, dari paragraf awal, lalu paragraf berikutnya, lalu paragraf terakhir. Mungkin mereka mempunyai pola tertentu, yang ini bisa kita simpulkan juga dengan kita melengkapi pola yang ada. Atau, cara yang ketiga, kita juga bisa mengecek dari opsi yang ada, mana yang belum dibahas. Nah, untuk soal ini, kita akan menggunakan metode yang ketiga. Sekarang kita cek dari opsi A sampai E, kira-kira mana yang belum dibahas sama sekali, dan ini mungkin akan menjadi bahasan untuk paragraf berikutnya setelah teks. Untuk opsi yang A, di sini disebutkan the growing presence of video games among adults. Oke, ada meningkatnya terkait video game ini di kalangan para orang-orang dewasa. Yang ini, kalau misalnya kita ingat, ini sudah dibahas di paragraf 1. Video games are becoming more common and are increasingly enjoyed by adults. Berarti ini tidak mungkin dibahas setelah teks. Opsi yang B, the controversy surrounding video games and their effects. Kontroversi terkait video game dan dampaknya. Yang ini pun juga kalau kita ingat di paragraf kedua dan sedikit di paragraf 1 sudah dibahas bahwa video games have sometimes been praised or demonized. Nah, kan dengan istilah sudah dipuji atau sudah dicela atau sudah dihina, ini kan berarti ada pro dan kontra, yang berarti itu adanya kontroversi terkait efek video game. Yang dimana efek yang dimaksud ini adalah apakah video game itu dapat menyebabkan kecanduan atau enggak. Ini pun sudah dibahas, berarti tidak mungkin menjadi topik setelah teksnya. Opsi yang C, existing research on the effects of gaming on the brain. Ngomongin tentang penelitian yang sudah ada terkait dampak gaming pada otak. Ini pun juga sudah dibahas di paragraf ketiga. Kalau kita ingat di paragraf ketiga disebutkan sudah ada 106, setidaknya di sini para peneliti yang meneliti tentang efek ini ya, mereka mengumpulkan hasil dari 116 penelitian ilmiah. Yang berarti ini sudah ada, sudah dibahas, gak mungkin dibahas lagi di paragraf setelah teksnya. Kalau opsi yang D, di sini mungkin topik setelahnya akan membahas tentang other findings of the studies on the effects of gaming. Hasil penelitian lainnya terkait efek gaming. Nah, ini kalau dibilang hasil penelitian yang lain, ini bisa jadi nih. Karena kalau misalnya kita ingat, tadi di paragraf 4 baru ngomongin salah satu efek dari video game, yaitu dapat menyebabkan kecanduan. Efek lainnya apa? Nah, mungkin akan dibahas tuh di setelah teksnya. Tapi coba kita cek opsi E untuk meyakinkan apakah benar ini jawabannya yang D atau bukan. Kalau opsi yang E, di sini disebutkan katanya mungkin paragraf berikutnya akan membahas terkait identifying changes in the brain's reward system, mengidentifikasikan perubahan pada sistem penghargaan pada otak kita. Yang ini pun juga sudah dibahas di paragraf keempat. Kalau kita ingat, tadi ada kalimat yang menyatakan bahwa researchers have found functional and structural changes in the neural reward system. Berarti ini juga sudah dibahas, terutama di paragraf keempat. Gak mungkin ini dibahas lagi. Maka bisa kita simpulkan,
topik yang mungkin akan dibahas setelah teks, di paragraf berikutnya setelah teks, ini adalah hasil penelitian lainnya, hasil dari penelitian lainnya terkait efek pada gaming. Opsinya adalah yang D. Let's take a look at this question. According to text 1, what was the main finding regarding participants who perform better on rhythmic tests? Menurut teks 1, apa sih penemuan utama terkait partisipan yang memiliki hasil lebih baik pada tes ritme? Soal ini adalah stated detail question yang menanyakan informasi yang bisa kita temukan di teks 1. Yang kalau misalnya kita lihat dari soalnya, ini lebih spesifik menanyakan apa temuan utama terkait orang yang performanya lebih baik pada tes ritme. Kalau kita perhatikan, informasi yang memuat jawaban dari pertanyaan ini bisa kita lihat di paragraf 1 pada teks 1. Di mana di sini disebutkan, moving in time to a steady beat is closely linked to better language skills, a study suggests. Bergerak mengikuti irama yang stabil dikaitkan pada kemampuan bahasa yang lebih baik menurut suatu penelitian. Dan yang menjadi utamanya di sini adalah, people who perform better on rhythmic tests also showed enhanced neural responses to speech sounds. Orang-orang yang memiliki kemampuan yang lebih baik pada tes ritme atau tes irama ya, juga menunjukkan respon otak atau respon saraf yang lebih baik, yang lebih kuat kepada suara ucapan. Yang berarti di sini bisa kita simpulkan kalau misalkan seorang partisipannya ini ya memiliki kemampuan ritme yang lebih baik, mereka juga bereaksi lebih kuat pada suara ucapan. Yang berarti kalau kita lihat dari opsi yang ada, penemuan utama terkait partisipan yang memiliki kemampuan lebih baik pada tes ritme adalah otak mereka bereaksi lebih kuat kepada kata-kata yang diucapkan, atau their brains reacted more strongly to spoken words. Now let's take a look at this question. The italicized word which in text 2 paragraph 1 refers to kata which yang dimiringkan pada teks 2 paragraf 1 mengacu kepada, nah karena ada kata refers to, berarti ini adalah soal yang menanyakan tentang pronoun reference atau acuan kata ganti. Untuk menentukannya, kita perhatikan kata gantinya ini ada di mana, lalu kita bisa perhatikan kalimat sebelum munculnya si kata ganti tersebut. Sekarang kita sudah diberitahu bahwa kata ini muncul pada teks 2 paragraf 1. Dan lebih lengkapnya, kita bisa lihat kalimatnya di sini ya. They found the musical group performed better on a memory test, which was also designed to assess general intelligence skills such as literacy and math ability. Arti dari kalimat ini adalah, mereka menemukan bahwa kelompok musik memiliki kemampuan lebih baik pada tes memori yang juga didesain untuk mengukur kemampuan kepintaran umum seperti literasi dan kemampuan matematika. Berarti kalau misalnya kita lihat dari konteksnya, ini kan berarti dia membicarakan sebuah tes memori yang didesain. Berarti yang di sini atau which di sini bisa kita simpulkan mengacu kepada a memory test atau sebuah tes memori. Yang dimana tes memori ini memang untuk mengukur kemampuan kepintaran umum ya, seperti literasi atau kemampuan matematika. Now let's take a look at this question. Which of the following statements is an opinion from text 2? Mana dari pernyataan yang di bawah ini yang merupakan opini dari teks 2? Nah, soal ini secara jelas ya, menanyakan terkait fact and opinion, fakta dan opini. Lebih spesifiknya, dia meminta mana dari opsi A sampai E ini yang merupakan opini yang bisa kita temukan di teks kedua. Nah, kalau misalkan kalian ingat, untuk menyatakan suatu kalimat itu merupakan fakta atau opini, atau lebih spesifiknya kita ngomongin opininya ya, itu ada beberapa ciri-cirinya, ada beberapa karakteristiknya. Let's take a look. Kalau misalnya kita ngomongin tentang kalimat opini, dia kadang menggunakan kata sifat yang dimana kata sifat ini ada kecondongan atau bias adjective. Yang dimana mungkin kalau misalnya kita membicarakan suatu kata sifat, bisa jadi antara kakak, antara kalian, antara orang lain mungkin akan mempunyai perspektif yang berbeda terhadap kata sifat tersebut. Lalu, yang namanya opini, dia sifatnya subjektif. Yang dimana ini berarti bersifat dari diri sendiri. Berarti ini pernyataannya emang berdasarkan dari apa yang kita anggap benar saja atau apa yang kita anggap salah saja. Bukan berdasarkan dari apa yang ada dari segi lapangan atau secara faktualnya. Dan yang terakhir, yang namanya opini, dia belum tentu benar dan belum tentu bisa dibuktikan.
Namanya opini itu may not be true and it can't be proven. Jadi kalau misalnya kita menyatakan suatu hal yang mungkin ini belum tentu dia benar apa adanya dan kita tidak bisa membuktikannya, maka kalimat yang kita sebutkan adalah merupakan opini. Sekarang, kalau misalnya kita lihat dari opsi A sampai E, ya, ada satu kalimat yang merupakan opini, yang dimana kalau misalnya kita lihat ada opsi E. Kalau kita lihat opsi E di sini menggunakan kata suggested, he suggested, dan juga ada kata that music should be part of the preschool and primary school curriculum. Kalau kita lihat di situ ada dua kata, yang dimana dua kata ini, baik suggested dan should, itu adalah pendapat pribadi dari seseorang yang berarti ini sifatnya subjektif. Maka bisa kita simpulkan yang merupakan opini adalah he suggested that music should be part of the preschool and primary school curriculum, atau opsi A. Let's take a look at this question. Which paragraph mentions the specific method used to measure brain activity in response to sound? Di paragraf berapa sih yang menyebutkan metode spesifik yang digunakan untuk mengukur aktivitas otak terkait respon pada suara? Nah, berarti soal ini menanyakan di paragraf berapa ya, yang berarti ini lebih spesifiknya namanya adalah where in the passage, di mana di teks. Nah, sekarang kalau misalnya kita cek ya, dari teks 1 dan teks 2, ada satu paragraf yang menyatakan ada suatu metode yang digunakan untuk mengukur aktivitas otak kalau misalkan dia mau dicek respon terhadap suara gitu ya. Ini bisa kita temukan di paragraf ini ya, yang dimana kalau misalnya kita lihat metode yang dimaksud adalah next, in order to understand the biological basis of rhythmic ability, the team also measured the brain waves of their participants with electrodes, a technique called electroencephalography. Nah, kalau misalnya kita artikan, berikutnya, untuk memahami dasar biologis dari kemampuan irama atau kemampuan ritme, maksudnya ini adalah tim peneliti ya, tim peneliti juga mengukur gelombang otak dari partisipan mereka dengan elektroda, yaitu dengan menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai electroencephalography. Maka, kalau misalnya kita perhatikan, paragraf ini adalah teks 1 paragraf 3. Maka, untuk menemukan metode spesifik yang digunakan untuk mengukur aktivitas otak dalam respon ke suara, itu bisa kita temukan di teks 1 paragraf 3. Let's take a look at this question. Based on the information from the two texts, which of the following will most likely happen in the future? Berdasarkan dari informasi yang bisa kita baca dari dua teks yang di atas tadi, mana dari yang di bawah ini yang mungkin akan terjadi di masa depan? Karena kita sudah ngomongin masa depan, maka tipe soal ini adalah prediction atau prediksi. Karena kita memperkirakan apa yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi teks 1 dan teks 2. Nah, berarti kalau kayak gitu, kita harus pastikan opsi jawaban yang ada ini didukung oleh informasi yang ada di teks ya. Sekarang kita coba cek opsi yang A terlebih dahulu. Music lessons will only be recommended for children with strong reading skills. Di sini kalau misalnya kita lihat ada menggunakan istilah strong reading skills dan juga will only be recommended. Yang dimana katanya pelajaran musik hanya akan direkomendasikan untuk anak-anak yang punya kemampuan membaca yang kuat. Padahal kalau misalnya kalian ingat di teks tadi malah disebutkan yang kemampuan iramanya bagus, maka kemampuan bahasanya juga bagus. Yang berarti kalau misalkan hanya untuk yang punya strong reading skill, ini mungkin kurang tepat ya. Kita lanjut ke opsi yang B. Schools will replace music lessons with drama lessons to improve IQ scores of young students. Ini sebenarnya kalau kita lihat nih yang ngomongin tentang masalah music lesson sama drama lesson, itu bisa kita perhatikan di teks 2, lebih spesifiknya di paragraf kedua. Di teks 2 paragraf kedua disebutkan bahwa previous studies have shown that older children given music lessons recorded greater improvements in IQ scores than children given drama lessons. Di sini malah disebutkan hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anak-anak yang diberikan pelajaran musik justru memiliki peningkatan yang lebih baik pada nilai IQ mereka dibandingkan anak-anak yang diberikan pelajaran drama. Tapi kalau kita lihat di opsi yang ada, di sini malah disebutkan bahwa sekolah akan menggantikan pelajaran musik dengan pelajaran drama. Yang berarti ini opsinya kebalik. Harusnya pelajaran drama diganti dengan musik. Jadi ini kurang tepat ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C,
Researchers will investigate the relationship between rhythm and young children's cognitive skills. Para peneliti akan menginvestigasi hubungan antara irama atau ritme dan kemampuan kognitif pada anak-anak muda, anak-anak kecil ya di sini ya maksudnya. Kalau dibilang will investigate, kalau kita lihat di teks 2 paragraf 1, sudah disebutkan bahwa music lessons can improve memory and learning ability in young children by encouraging different patterns of brain development. Di sini malah sudah ada hasil penelitiannya dan sudah terbukti bahwa hubungan antara ritme atau pelajaran musik ini dapat meningkatkan memori, itu berarti sudah ada. Sementara di opsi malah disebutkan will investigate-nya ini berarti akan. Nah kan kalau misalnya sudah diteliti, ngapain akan diteliti? Nah berarti ini nggak nyambung. Opsi C berarti kurang tepat. Opsi yang D, future studies will show that movement-based learning has little effect on brain development. Penelitian-penelitian yang akan terjadi di masa depan, yang akan mendatang gitu ya, akan menunjukkan bahwa pembelajaran yang menggunakan pergerakan hanya memiliki efek kecil pada perkembangan otak. Oke, emang sebenarnya ya kalau misalnya tadi kita ingat kedua teks ini memang mempelajari tentang bagaimana kalau kita belajar musik itu dapat mempengaruhi kemampuan kita. Yang dimana kalau teks 1 itu fokus ke kemampuan kebahasaan, yang teks 2 lebih fokus kepada bisa mempengaruhi kognitif pada anak-anak. Tapi bukan berarti movement-based learning ini hanya akan memiliki efek kecil. Ini belum tentu, kita belum bisa mengkonfirmasinya. Berarti opsi D ini kurang tepat. Maka tersisa satu jawaban yang mungkin, yaitu adalah yang E. Schools will incorporate rhythmic training as a key part of language development programs. Yang ini memang sesuai sebagai teks 1 ya, yang dimana katanya kalau misalkan orang yang punya kemampuan irama yang bagus, mereka kemampuan bahasanya juga bagus. Dan di sini karena kita ngomongin sekolah, yang berarti kan kalau sekolah itu biasanya dia diisinya oleh anak-anak yang masih tumbuh dan kembang gitu ya. Maka di sini kalau misalkan dibilang musik mempengaruhi kognitif di anak yang tadi kita cek di teks 2, maka ini masuk bahwa sekolah mungkin akan melibatkan latihan irama sebagai bagian untuk program perkembangan bahasa pada anak. Maka bisa kita simpulkan yang mungkin akan terjadi di masa depan berdasarkan informasi dari kedua teks adalah schools will incorporate rhythmic training as a key part of language development programs. Atau sekolah akan melibatkan latihan irama atau latihan ritme sebagai bagian dari program pengembangan bahasa pada anak-anak. And now, let's look at this final question. What is the relationship between text 1 and 2? Apa sih hubungan antara teks 1 sama teks 2? Jelas ya, karena sudah ada kata what is the relationship, maka soal ini menanyakan terkait text relation, hubungan antar teks. Berarti kalau misalnya kita mau tahu nih, apa sih hubungan teks 1 sama teks 2, kita pahamin dulu intinya apa. Sekarang kita coba bahas teks 1 terlebih dahulu. Kalau di teks 1, kita lihat ada 3 paragraf ya, yang dimana, kalau misalnya kita mau mengetahui inti dari setiap teks ya, yang ada di teks 1 sampai teks 2, kita bisa pahami inti dari setiap paragrafnya dengan membaca bagian awal minimal ya, dan bagian akhir kalau diperlukan, dan juga kita lihat kata yang sering muncul. Ya, seperti kalau kalian mencari main idea ya, atau topic of a text. Sekarang kita lihat yang paragraf 1 terlebih dahulu. Di paragraf 1, di sini ada kalimat yang paling pertama kita temukan ya. Moving in time to a steady beat is closely linked to a better language skills, a study suggests. Di paragraf 1 disebutkan bahwa mengikuti irama yang stabil dikaitkan dengan kuat kepada kemampuan bahasa yang lebih baik menurut suatu penelitian. Yang berarti inti pada paragraf 1 di sini disebutkan kalau misalnya kita punya kemampuan ritme atau irama yang baik, maka ini bisa dikaitkan kepada kemampuan bahasa yang lebih baik juga. Lalu di paragraf kedua, ada kalimat, the researchers suggest that practicing music could improve other skills, particularly speech. Para peneliti menyebutkan bahwa dengan berlatih musik itu dapat meningkatkan kemampuan-kemampuan lain. Yang lebih spesifiknya pada penelitian ini disebutkan adalah kemampuan dalam bahasa. Speech ini berarti kemampuan untuk berbicara ya, yang berarti ini kaitannya sama bahasa. Dan kalau kita baca paragraf 3 sih, ini sebenarnya lebih ke bagaimana hasil dari penelitiannya itu ya, yang dimana intinya bahwa kalau kemampuan ritmenya bagus, maka kemampuan bahasanya atau respon terhadap bahasanya dia juga lebih kuat. Dan kalau misalnya kemampuannya mungkin kurang, maka juga dia responnya juga kurang.
Maka kalau bisa kita simpulkan, teks 1 membicarakan tentang bagaimana kalau kita mempelajari musik itu dapat meningkatkan kemampuan bahasa kita. Oke, itu baru teks 1. Sekarang coba kita lihat teks yang keduanya. Pada teks 2 di paragraf 1 disebutkan bahwa music lessons can improve memory and learning ability in young children by encouraging different patterns of brain development. Research shows. Oke, di sini disebutkan belajar musik bisa meningkatkan memori dan kemampuan belajar pada anak-anak dengan mendorong pola perkembangan otak yang berbeda menurut suatu penelitian. Berarti intinya paragraf 1 di sini dibilang bahwa kalau kita belajar musik, terutama ini belajar musik untuk di anak-anak ya, itu katanya bisa mempengaruhi perkembangan otak kita yang dimana itu dapat meningkatkan kemampuan memori dan belajar. Dan di paragraf keduanya, ini adalah penjelasan lebih lanjut dari penelitian yang diomongin tadi, yang lagi-lagi intinya adalah kalau kita belajar musik, yang pertama kalau anak-anak ya, maksudnya ini anak-anak kecil ya, kalau anak-anak kecil belajar musik, itu bisa meningkatkan kemampuan belajar dan memori mereka. Maka kalau misalnya kita lihat, teks 1 di sini bicara tentang bagaimana kalau kita belajar musik dapat meningkatkan kemampuan bahasa. Sementara kalau di teks 2 di sini disebutkan bahwa musik bisa meningkatkan memori dan kemampuan belajar pada anak-anak. Berarti hubungan antara teks 1 dan teks 2 adalah both texts suggest that musical training has cognitive benefits beyond music itself. Kedua teks menyebutkan bahwa latihan musik punya manfaat kognitif yang ini melebihi sekadar musik itu sendiri. Yang dimana kalau kita belajar musik ternyata bisa meningkatkan kemampuan bahasa, dan kalau misalnya kita belajar musik pada anak-anak, itu dapat meningkatkan memori dan kemampuan belajar mereka juga.